Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini muncul pertanyaan, apa sebenarnya yang menghalangi akal, hati dan perasaan manusia tersentuh dengan Al-Qur'an? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu di dalam kitab Al-Fawaid, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan jawaban, yaitu ketika kita mendengarkan Al-Quran dibaca, maka bukalah telinga, hati dan pikiran kita, lalu simaklah baik-baik setiap kata, kalimat dan ayat yang dibaca. Lalu hadirkanlah kesadaran dan pikiran kita, dan bayangkanlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang berbicara dengan kita dan menyeru kita. Hadirkanlah zat yang maha berbicara itu di hadapan kita. Niscaya kita akan khusyuk dan tak berkutik. Begitulah yang dialami oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Enggak ada di antara mereka ketika dibacakan Al-Quran minimal hatinya bergetar, bahkan menangis. Begitu juga ketika kita membacanya, maka hadirkanlah hati, pikiran, perasaan dan kesadaran kita bahwa apa yang kita baca itu bukanlah kalam manusia, tetapi kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, kekasih abadi kita. Begitulah Al-Quran dipandang oleh para sahabat dahulu. Nah, Al-Quran menurut Imam Al-Hasan dipandang oleh mereka layaknya surat cinta yang datangnya dari sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat wajar jika mereka pun membacanya dengan penuh cinta dikala berbaring, duduk dan berdiri. Dengan membuka mata, hati, pikiran dan perasaan kita, kemudian semuanya itu difokuskan untuk menerima dan mencerna segala kandungan firman-Nya, maka pasti hati, pikiran kita akan hanyut dalam kedahsyatan kata, kalimat dan ayat-ayatnya. Begitulah Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang mahfumnya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi peringatan bagi orang yang mempunyai hati atau menggunakan pendengarannya, sedangkan dia menyaksikannya. Surah Qaf ayat 37. Mempunyai mata dan telinga, hati dan pikiran dan perasaan tidak ada artinya dan tidak akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai peringatan jika semuanya itu tidak hadir dan digunakan untuk mencerna, memahami dan menghayati segala isi kandungan Al-Quran. Karena itu wahai kaum muslimin, Al-Quran diturunkan kepada kita untuk dibaca, didengar bacaannya, dihayati, dipahami dan diamalkan isi kandungannya, serta ditegakkan segala hukum-hukumnya. Itulah hak-hak Al-Quran yang harus kita tunaikan bagi seorang mukmin. Jika tidak, kita pun akan menjadi orang-orang yang akan diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Yang artinya, Rasul itu pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan. Surah Al-Furqan ayat 30. Oleh itu wahai kaum muslimin, meninggalkan Al-Quran ketika Al-Quran tidak pernah dibaca, ketika dibaca tetapi tidak dipahami maknanya, ketika dibaca dan dipahami maknanya tetapi tidak diamalkan isinya, serta tidak ditegakkan segala hukum-hukumnya. Itulah menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah makna ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, yaitu mereka menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan. Semoga kita tidak termasuk di antara mereka yang diadukan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, wallahu a'lam bishawab.